Tidak berselang lama, mobil Hudar pun masuk ke sebuah pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman di sana terlihat begitu sepi. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Hudar adalah seorang driver yang bekerja di Jakarta. Menjelang Lebaran, ia memutuskan untuk mudik ke kampungnya menggunakan mobil. Karena terjebak macet di Jakarta, Hudar baru sampai di tol Cipali pada tengah malam. Karena lelah menyetir sendirian, Hudar memutuskan untuk istirahat. Pada saat itu, Hudar berhenti di tempat peristirahatan dan mobilnya diparkir di sebelah bis yang ditumpangi Yuda, temannya. Hudar keluar dari mobilnya dan mencari warung yang cocok untuk istirahat. Akhirnya, Hudar menemukan warung tempat istirahat yang tidak terlalu ramai. Posisinya ada di ujung. Hudar pun langsung memesan kopi hitam untuk menghilangkan rasa kantuknya. Sambil istirahat, Hudar asik memainkan handphonenya hingga dia tidak sadar kalau ada orang yang memperhatikan dirinya. Hudar mulai mengalihkan pandangannya dari handphonenya ke orang tersebut. Si Hudar kaget dan mengatakan orang yang memperhatikannya itu seperti temannya bernama Yuda. Itu kayaknya si Yuda. Kok bisa-bisanya ketemu sama Yuda di sini? Kata Hudar. Ia pun langsung menemui Yuda, di mana mereka berdua ini dulunya adalah teman satu SMA. Obrolan Hudar dan Yuda terus berlanjut. Karena saking sibuknya, Hudar dan Yuda tidak tahu mengenai kabar informasi masing-masing. Di situ, Hudar memutuskan mengajak Yuda untuk pulang bareng. Hitung-hitung untuk menemani dia yang nyetir sendirian. Yuda pun akhirnya setuju, karena dia bisa bercerita lebih banyak dengan sahabat lamanya itu. Mobil Hudar pun berjalan, tapi selama perjalanan justru mereka itu lebih banyak diam. Lah, kok malah jadi begini? Karena tidak mau suasana terus hening, Hudar pun memulai pembicaraan. Hudar mulai menanyakan tentang kerjaan Yuda sampai dengan kondisinya. Disitulah Yuda cerita kalau dia sempat sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit. Singkat cerita, Hudar pun memutuskan untuk mengantarkan Yuda pulang ke rumahnya. Karena seingat Hudar, jarak rumahnya dengan Yuda tidak terlalu jauh, paling sekitar 15 menit. Sudah hampir 2 jam mobil itu berjalan. Suasana di dalam begitu sepi karena memang tidak ada obrolan lagi. Hudar sendiri lama-kelamaan mulai tidak nyaman dengan parfum yang dipakai Yuda. Tidak berselang lama, mobil Hudar pun masuk ke sebuah pemukiman di daerah Sambung Harjo. Pemukiman di sana terlihat begitu sepi, hingga beberapa belokan sampai juga di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, yaitu rumah Yuda. Itu rumahku pagar besi, Dar. Oh iya, ternyata udah banyak yang berubah ya, Yud. Mobil pun langsung masuk dan parkir di depan rumah Yuda. Yuda pun menawarkan Hudar untuk mampir. Namun, Hudar menolak karena sudah malam. Dan pada saat itu, si Yuda langsung masuk begitu saja lewat pintu samping rumahnya. Padahal, Yuda belum pamit dan bilang terima kasih kepada Hudar. Aneh nih bocah, kok jadi nggak sopan gini? Pikir Hudar pada saat itu. Akhirnya, Hudar kembali jalan ke arah mobil. Tapi pada saat itu, ada bapak-bapak yang membuka pintu rumah Yuda. Bapak itu tersenyum ke arah Hudar, dan ternyata itu adalah bapaknya Yuda. Bapaknya pun akhirnya mengajak Hudar untuk masuk, karena memang bapaknya itu dari tadi penasaran dengan suara mobil di depan rumahnya saat tengah malam. Bapak, Ibu, masih ingat dengan saya?
Saya Hudar, teman SMA-nya Yuda. Tadi dia pulang bareng saya. Jadi begini Nak Hudar, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ini akan membuat kamu kaget. Kenapa emangnya? Tanya Hudar. Sebenarnya, Yuda sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Almarhum sakit keras ketika kerja di Jakarta. Kata Bapak Yuda. Pak, itu nggak bener kan? Tadi saya baru saja pulang bareng, Pak. Tadi saya lihat dia masuk rumah kok. Jawab Hudar. Hudar benar-benar bingung, takut sekaligus sedih karena telah kehilangan temannya. Hudar masih tidak percaya. Bapak dan ibunya Yuda terus menenangkan Hudar supaya lebih tenang. Walau masih sedih dan kaget, Hudar berpikir mungkin ada hikmah di balik peristiwa ini.